Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul 3 hari tersesat di alam gaib Rama dan Caca. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Follow Instagram Portal Dimensi dan jangan lupa join WhatsApp grupnya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. 3 hari tersesat di alam gaib Rama dan Caca. Bagaimana rasanya jika Anda tersesat di tengah hutan bersama seseorang yang pernah melukai perasaan kita? Lalu harus bertahan hidup bersama selama 3 hari di tengah hutan belantara, dengan hanya ditemani oleh kegelapan malam yang menakutkan tanpa kehadiran siapapun lainnya. Rama Aditya, seorang mahasiswa jurusan teknik di salah satu universitas terkemuka di Bandung, hidup dengan semangat petualangan yang membakar hatinya. Keajaiban alam yang menakjubkan, terutama pendakian gunung, adalah panggilan jiwanya. Rama juga memiliki hobi menulis, mengisi blog dan media sosialnya dengan karya-karya yang memadukan pengalaman pribadinya dengan pemikiran mendalam tentang kehidupan, filosofi, dan budaya. Karyanya baik fiksi maupun non-fiksi menarik perhatian pembaca dari berbagai kalangan. Rama adalah seseorang yang tidak hanya penuh semangat dalam mengejar mimpi dan tujuan hidupnya, tetapi juga sangat terbuka dalam bekerja sama dan menghargai pandangan orang lain. Keinginannya yang kuat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan membuatnya menjadi sosok yang berharga di komunitasnya, terutama di komunitas pencinta alam di kampusnya. Gunung-gunung di Jawa Tengah hampir semua sudah ditaklukkannya, dan kini ia mengarahkan pandangannya pada tantangan yang lebih besar. Pada saat itu komunitas pecinta alam di kampus Rama sedang bersiap untuk acara penting, pelantikan anggota baru. Acara ini direncanakan akan dilakukan di puncak Gunung Cikuray di Jawa Barat, sebuah tradisi yang dianggap sebagai rite of passage bagi anggota baru. Suasana di base camp tempat berkumpulnya komunitas pencinta alam sudah ramai dengan persiapan. Saat Rama membantu mendata nama-nama peserta yang akan ikut serta dalam pelantikannya, matanya tertuju pada seorang wanita yang sangat familiar baginya. Wanita tersebut adalah Caca, gadis dengan mata yang berbinar, bulu mata yang lentik, dan lesung pipi yang menghiasi kedua pipinya membuatnya tampak sangat manis saat tersenyum. Tidak heran jika kehadirannya langsung menjadi pusat perhatian, terutama di kalangan senior. Caca ternyata adalah mahasiswa pindahan dari sebuah universitas di Jakarta. Ia memilih untuk pindah ke Bandung menyusul dinas baru ayahnya, meskipun sebenarnya ia memiliki opsi untuk tetap tinggal dan ngekos di Jakarta. Namun keputusannya untuk tidak tinggal sendiri dan ikut serta dalam petualangan baru di Bandung menunjukkan semangat independen dan keberaniannya. Rama dan Caca, kedua jiwa yang sama-sama mencintai alam dan memiliki latar belakang yang serupa dalam hal penulisan dan eksplorasi, kini berada di titik pertemuan yang tidak terduga. Pertemuan ini tidak hanya membawa mereka dalam sebuah petualangan pendakian yang akan menguji keberanian dan kemampuan mereka, tetapi juga menjadi awal dari sebuah cerita yang lebih dalam, mengungkapkan kisah lama yang belum terselesaikan dan mungkin membuka pintu untuk memulai kembali dari tempat yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dulu Caca yang tergabung dalam komunitas pencinta alam di kampusnya yang lama, dia mulai menyukai kegiatan-kegiatan tentang alam sejak Rama mengajaknya mendaki gunung untuk pertama kalinya. Pengalaman itulah yang menjadi momen pertamanya merasakan apa itu mendaki gunung.
Rama dan Caca pernah menjalin hubungan yang cukup serius dan lama. Namun sebuah insiden membuat Rama memutuskan untuk pindah ke Bandung dan tinggal di rumah tantenya. Sudah setahun lamanya mereka tak bertemu, tapi kini mereka dipertemukan kembali oleh takdir. Saat Rama melihat Caca di antara barisan peserta, hatinya berdesir. Sebuah campuran antara kejutan dan kecemasan yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa itu seperti gelombang yang menerpa, membawa kenangan dan perasaan yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Sejenak Rama terpaku membatu di tempatnya. Seolah waktu berhenti berputar. Dengan berbagai upaya, Rama mencoba mengumpulkan keberaniannya, mencari alasan untuk menghindari pertemuan langsung dengan Caca. "Aku harus ke toilet," ucap Rama pada temannya. Suaranya terdengar sedikit bergetar. "Jangan lama-lama, Ram." Rama mencoba menyembunyikan keresahan yang muncul dari dasar hatinya. Langkahnya menuju toilet terasa berat. Setiap langkahnya dipenuhi dengan kenangan masa lalu yang kembali memenuhi pikirannya. Di dalam kesendirian toilet, Rama menghadap cermin, memandang refleksi dirinya yang terlihat kacau. Dalam diam, ia mulai merenung, membuka laci memori yang selama ini ia kunci rapat. Kenangan tentang Caca, tentang semua tawa dan air mata, tentang janji dan mimpi yang pernah mereka bagi bersama. Kenangan itu kini terasa seperti pisau yang mengiris hati, membawa perasaan sakit dan penyesalan yang mendalam. Rama melepaskan kalung yang menggantung di lehernya, berbandul sebuah cincin yang selama ini menjadi simbol dari masa lalu mereka. Dalam keheningan, dia memainkan cincin itu di antara jemarinya. Setiap sentuhan terasa seperti membangkitkan api dari kenangan yang sudah lama padam. "Kenapa kita harus bertemu lagi seperti ini sih?" gumamnya dalam hati. Pertanyaan itu menggema tanpa jawaban. Ketika ia memutuskan untuk kembali ke tempat pelantikan, langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Rama berusaha keras membentengi dirinya dengan masker ketenangan, berpura-pura seolah tidak ada yang berubah. Seolah ia dan Caca adalah dua orang asing yang tidak pernah memiliki sejarah bersama. Namun di balik topeng ketenangannya, hati Rama berkecamuk, dipenuhi oleh perasaan takut, rindu dan kebingungan yang tidak teruraikan. Saat kembali ke tempat pelantikan, salah satu temannya berteriak memanggilnya. "Rama, cepet dibantuin!" Mendengar nama Rama, Caca menoleh ke arah yang dituju oleh seniornya itu. Melihat Caca menoleh ke arahnya, Rama merasakan jantungnya berdetak kencang. Sebuah pertempuran antara ingin mendekat dan keinginan untuk terus menjauh berkecamuk dalam dadanya. Di saat itu, Rama menyadari betapa rumit dan dalamnya perasaan yang masih ia simpan untuk Caca. Sebuah labirin emosi yang harus ia hadapi. Caca sempat terkejut saat melihat Rama. Dirinya mencoba memastikannya dengan bertanya pada seniornya kalau yang ia lihat itu benar Rama yang ia kenal atau bukan. Caca menghampiri anggota senior wanita yang bernama Rizka. "Kak, maaf mau tanya, itu Rama Aditya bukan ya?" "Iya, dia Rama Aditya. Dulu dia juga pindahan dari kampus di Jakarta sama seperti kamu." Mendengar perkataan seniornya itu benar Rama yang dia kenal, Caca merasakan jantungnya berdegup kencang. Terkejut namun sekaligus ada rasa tidak percaya yang muncul. Namun Caca juga tidak ingin berhubungan dengan Rama lagi. Pengkhianatan itu masih terasa nyata. Rama meninggalkannya tanpa ada pembicaraan apapun dan pergi menghilang begitu saja. Dalam hati Caca, ia meyakini Rama telah menemukan orang lain. Sebuah pemikiran yang membuat luka itu semakin dalam. Mereka berdua seperti dua kutub yang saling menghindar, tidak ingin menyentuh luka satu sama lain lagi. Sore itu, Caca dan temannya Wulan sedang duduk menunggu jemputan di parkiran. Tanpa tidak disengaja, ia bertemu lagi dengan Rama. Suasana menjadi sangat tegang. Caca berusaha keras untuk tidak menunjukkan apapun. Ca, Kak Rama kalau lihat-lihat kok cakep juga ya?" "Ah, be aja. Masa lu gak tertarik sih sama Kak Rama? Kalau menurut gue nih ya, di antara senior yang lain cuma dia yang punya sifat kepribadian baik. Dia juga yang paling enak dipandang. Gak usah lebay Delan. Cowok kayak gitu mah banyak di pasar Sukahaji."
Iye, emang lu kira Karamaku tilang ada di pasar burung Sukaji? Dah males ngomongin yang gak penting. Rama berjalan sembari memainkan gawainya agar tidak bertatapan dengan Caca. Namun ketika tepat ingin melewati depan Caca, Wulan yang mengagumi Rama mencoba menegurnya. Kak Rama, pulang kak? Rama yang memang orangnya ramah secara spontan berhenti dan menoleh ke arah Wulan dengan senyuman. Iya, saya duluan ya. Setelah menyapa Wulan, Rama terus lanjut jalan tanpa sedikit pun melirik ke arah Caca. Sedangkan Caca merasakan hatinya seakan berhenti sejenak. Dia tidak siap untuk ini, untuk menghadapi masa lalu yang telah ia kubur dalam-dalam. Ada getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Caca mencoba keras untuk menyembunyikan perasaannya, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kekecewaan, ada rasa rindu yang terpendam, dan ada juga rasa takut akan terulangnya sakit hati. Ya Allah, Cak, lu lihat gak senyumnya manis banget? Apaan sih Lan, gak usah lebay deh. Ih si Caca, lu kenapa sih Cak? Udah, gue mau pulang. Jemputan gue udah datang tuh. Di sisi lain, Rama yang mengendarai motornya pulang dengan perasaan yang tidak jauh berbeda. Angin malam yang menerpa wajahnya seakan tidak mampu membawa lari pikirannya yang melayang jauh ke masa lalu. Kenangan dengan Caca, kenangan itu terus bergulir di benaknya, membuatnya sering melamun selama perjalanan. Dia mencoba fokus pada jalanan yang dilaluinya, tapi pikirannya terus kembali pada Caca. Kepada apa yang telah terjadi di parkiran tadi, kepada semua yang telah berlalu antara mereka. Semakin dia mencoba mengusir bayangan Caca dari pikirannya, semakin kuat bayangan itu muncul. Ketika pikirannya tenggelam dalam kenangan, Rama tidak menyadari bahwa dia sudah mendekati komplek rumahnya. Dalam keadaan melamun, dia hampir saja tidak melihat mobil pick-up yang tiba-tiba belok ke arah jalan yang sama dengan dia. Dengan refleks yang tiba-tiba, Rama menarik handle rem sekuat tenaga, membuat motornya berdecit keras sebelum akhirnya berhenti tepat di belakang mobil pick-up tersebut. Woi, kalau naik motor pakai mata! Jantungnya berdetak kencang, adrenalin mengalir deras. Rama menyadari betapa dia hampir saja mengalami kecelakaan karena pikirannya yang melayang jauh. Dia mengambil nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Astagfirullahaladzim. Setelah memastikan dirinya baik-baik saja dan tidak ada kerusakan pada motornya, Rama melanjutkan perjalanan masuk ke komplek rumahnya, kali ini dengan pikiran yang lebih fokus. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuan singkat dengan Caca hari ini telah membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Malam harinya, Rama berada di rooftop rumahnya, duduk menikmati kopi sambil menatap langit cerah yang dipenuhi bintang-bintang di kota Bandung. Di sampingnya, sebuah speaker kecil memainkan lagu dari Rocket Crackers berjudul Ingin Hilang Ingatan. Lirik lagu tersebut seolah-olah berbicara langsung padanya, mencerminkan keinginan dalam hatinya yang paling dalam untuk bisa melupakan semua yang telah terjadi, untuk membebaskan diri dari beban kenangan dengan Caca. Kenapa lu muncul lagi sih, Caca? Dia masih memikirkan kenapa bisa dipertemukan kembali dengan Caca, apalagi sekarang mereka satu kampus. Itu berarti akan ada lebih banyak kesempatan untuk bertemu, sesuatu yang tidak diharapkan sebelumnya. Jika saja dia bisa membatalkan pendakian lusa, mungkin dia akan melakukannya. Namun sebagai seorang senior di komunitasnya, ia merasa terikat oleh tanggung jawab untuk ikut serta dalam pendakian tersebut. Sambil menyeruput kopinya, lagu Ingin Hilang Ingatan terus berputar, membawa Rama ke dalam introspeksi diri yang dalam. Sorotan bintang di langit malam seolah menjadi saksi perjalanan pikirannya yang jauh, mengarungi lautan kenangan dan perasaan yang belum juga ia temukan tepinya. Sedang tenggelam dalam lamunan dan musik, Rama tidak menyadari kedatangan tantenya yang pelan-pelan mendekat. Ada apa, Rama? Kamu kayak orang yang sedang memikirkan sesuatu. Cerita sama tante. Siapa tahu kamu bisa merasa sedikit lega tuh.
Rama tersenyum kecil, merasa bersyukur memiliki seseorang seperti tantenya untuk diajak bicara. Tante, bagaimana jika kita bertemu lagi dengan seseorang dari masa lalu yang hadir kembali membawa semua kenangan yang sudah kita kubur dalam-dalam? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Tantenya menarik nafas dalam seakan mempersiapkan kata-kata yang tepat. Rama, hidup ini penuh dengan pertemuan dan perpisahan. Setiap orang yang kita temui, entah itu membawa kebahagiaan atau kesedihan, mengajarkan kita sesuatu. Jika orang itu hadir kembali dalam hidup kamu, mungkin ada alasan atau pelajaran baru yang harus kamu ambil. Jangan terlalu fokus pada kenangan lama hingga kamu lupa untuk hidup di saat ini. Gunakan pengalaman itu untuk tumbuh, bukan untuk menahanmu kembali. Mungkin inilah saatnya untuk kamu berdamai dengan masa lalu dan membuka hati untuk apa yang bisa datang. Rama merenung mendengar kata-kata tantenya. Sesuatu di dalam dirinya merasa lebih ringan, seakan bebannya dipikul sedikit terangkat. Tapi bagaimana jika semua itu terasa sulit, Tante? Hal yang paling sulit seringkali membawa kita pada pertumbuhan terbesar, Rama. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar sana, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponnya. Berikan dirimu waktu, berikan dirimu ruang untuk merasakan, dan jangan takut untuk mencari bantuan jika kamu membutuhkannya. Rama menarik nafas dalam, merasa kata-kata tantenya benar-benar menyentuh hatinya. Makasih, Tante. Aku rasa aku perlu waktu untuk memproses semua ini. Waktu adalah penyembuh terbaik, Rama. Dan ingat, kamu tidak pernah sendirian dalam menghadapi ini. Keluarga selalu ada untukmu. Percakapan itu berakhir, tantenya masuk kembali ke dalam kamar. Hati Rama merasa sedikit lebih ringan. Kata-kata tantenya memberinya keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang, termasuk pertemuan kembali dengan Caca. Pagi itu langit masih menampakkan semburat jingga di ufuk timur ketika Rama sudah bersiap untuk menuju kampus. Ranselnya tergeletak di sofa, isinya lengkap dengan perlengkapan yang dibutuhkan untuk hari itu. Sambil menyesuaikan tali sepatunya, dia memeriksa daftar barang bawaan sekali lagi, memastikan tidak ada yang tertinggal. Tantenya yang sudah bangun sejak subuh untuk menyiapkan sarapan mendekati Rama dengan senyum hangat. Rama udah siap ya? Jangan lupa sarapannya dulu. Hari ini kamu akan berangkat lebih awal kan? Iya, Tan. Dia beranjak menuju meja makan, menikmati sarapan yang telah disiapkan dengan penuh rasa syukur. Selesai sarapan, Rama berdiri sambil mengangkat tasnya. Dan aku berangkat dulu ya. Doakan semuanya lancar. Tentu, Rama. Semoga semua kegiatan lancar dan kamu bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Hati-hati di jalan ya. Setelah berpamitan, Rama berjalan menuju motornya, menghidupkannya dan perlahan meninggalkan komplek rumahnya menuju kampus. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk antara kegembiraan dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi hari ini. Terutama mengingat mereka akan memulai perjalanan menuju Gunung Cikuray via pemancar. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan menguji fisik tetapi juga mentalnya. Sesampainya Rama di kampus, suasana sudah ramai dan penuh kegiatan. Matahari pagi menyinari halaman kampus yang dipenuhi oleh para mahasiswa, terutama anggota komunitas pendaki gunung yang sedang bersiap untuk pendakian ke Gunung Cikuray. Para senior tampak sibuk mengatur jalannya persiapan, dari mendata kehadiran anggota hingga mengecek perlengkapan pendakian yang dibawa oleh setiap peserta. Sebagian besar anggota komunitas sudah berkumpul di lapangan terbuka, di mana mereka dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Di satu sudut, sekelompok senior terlihat serius mengecek kondisi tenda, sleeping bag, dan perlengkapan penting lainnya, memastikan semuanya dalam kondisi baik dan siap digunakan.
Sementara itu, di sudut lain ada yang bertugas memeriksa logistik dari makanan kemasan hingga peralatan masak yang akan dibawa bersama. Suasana semakin ramai dengan canda tawa dan obrolan antar anggota yang berbaur dengan suara instruksi dari para senior. Ada rasa kegembiraan dan kecemasan yang tercampur dalam udara. Sebuah dinamika yang khas menjelang sebuah petualangan besar. Sorry ya Ton, agak telat soalnya tadi ada yang kecelakaan. Jadinya macet. Ya Ram, gak apa-apa. Bantuin anggota yang lain Gi, waktunya udah mepet nih. Rama segera menemukan kelompoknya dan menghampiri para senior yang sedang mengecek perlengkapan. Tumben lu telat Ram. Iya Dok, tadi ada kecelakaan waktu di jalan, jadi kejebak macet. Perlengkapan udah siap. Udah rapi di tas. Selesai melakukan pengecekan dan pendataan, Anton, pemimpin komunitas pecinta alam, dengan tegas namun penuh kehangatan menyuruh semua peserta untuk berbaris dengan rapi. Atmosfer pagi yang cerah menyelimuti lapangan tempat mereka berkumpul. Semangat dan antusiasme terpancar dari wajah setiap orang. Anton berdiri tegap di depan barisan, mulai menyampaikan instruksi dengan suara yang jelas dan penuh semangat. Baiklah teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai perjalanan yang tidak hanya akan menguji fisik kita, tapi juga mental dan karakter kita sebagai pencinta alam. Di gunung, kita akan menghadapi berbagai tantangan dan situasi yang tidak terduga. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama kita. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama sebagai satu tim. Dengan serius, Anton mengingatkan semua orang tentang pentingnya menjaga adab dan etika selama berada di alam. Dimanapun kita berada, jangan pernah melupakan adab kita sebagai manusia. Alam ini adalah rumah bagi banyak makhluk hidup, dan kita harus menghormatinya. Jangan buang sampah sembarangan. Bawalah kembali apapun yang kita bawa masuk. Kita tidak ingin meninggalkan jejak selain jejak kaki kita. Di tengah-tengah instruksi Anton, Rama yang berdiri di depan bersama anggota senior lainnya secara tidak sengaja menoleh ke arah Caca. Dia terlihat menawan dalam balutan pakaian pendaki lengkap dengan jaket windbreaker yang mengikuti bentuk tubuhnya dengan sempurna. Celana trekkingnya terlihat pas dan sepatu hiking yang dikenakannya terlihat kokoh dan siap untuk setiap medan. Rambut yang diikat ke belakang menonjolkan wajahnya yang manis, mata yang berbinar dengan semangat dan senyum tipis yang sepertinya siap untuk setiap tantangan yang akan datang. Melihat Caca dalam pakaian pendaki seperti itu, Rama menjadi teringat masa lalu ketika mereka sering mendaki bersama. Style Caca sebagai pendaki selalu menjadi favorit Rama. Gaya yang menunjukkan kekuatan dan kemandirian Caca namun tetap memancarkan kelembutan dan kecantikannya. Kenangan itu membuat Rama sejenak tenggelam dalam nostalgia, mengagumi betapa Caca selalu tampil sempurna dalam balutan pakaian pendaki. Caca yang sedang ia perhatikan, perlahan bola matanya mulai bergerak ke arah Rama, namun dengan cepat Rama mengalihkan pandangannya kembali ke arah Anton yang terus memberikan instruksi. Anton mengakhiri arahannya dengan mengajak semua peserta untuk berdoa bersama, menghormati keyakinan masing-masing anggota. Mari kita tutup persiapan ini dengan doa, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sejenak lapangan yang semula riuh dengan suara instruksi dan diskusi, kini hening. Setiap orang tenggelam dalam doa dan harapan mereka sendiri, memohon keselamatan, kekuatan, dan kebersamaan selama perjalanan pendakian yang akan dilakukan. Jumlah anggota yang akan berpartisipasi dalam pendakian ini mencapai 30 orang, dengan 8 diantaranya adalah senior yang akan memimpin dan memastikan keamanan selama pendakian. Anggota senior sudah mengatur agar perjalanan ini tetap nyaman dan aman untuk semua. Dengan membagi mereka ke dalam 2 bis, kebetulan Rama dan Caca mendapatkan tempat di bis yang sama. Mereka duduk dalam satu barisan yang sama, tetapi terpisah oleh 2 teman mereka, Rido dan Wulan. Rama mendapatkan tempat duduk menghadap jendela di sisi kanan bis, sementara Caca duduk di seberangnya, menghadap jendela di sisi kiri. Ini menempatkan mereka dalam posisi yang cukup dekat meskipun komunikasi mereka hanya bisa terjadi melalui tatapan singkat atau lewat pantulan cermin. Rap, lu kenapa? Kagak biasanya.
Biasanya kan lu paling seneng kalau mendaki. Gak kenapa-napa, Dok. Gue lagi liatin pemandangan aja. Pemandangan apaan tuh? Truk oleng? Bukan. Tuh ojek online dari 2 perusahaan lagi balapan. Rido berdiri melihat ke arah luar jendela. Mana? Kagak ada. Bohong lu ya? Ya udah putar balik tadi. Rido mendengus kesal. Tahu kalau dirinya sedang dibohongi oleh Rama. Candaan ringan antara Rama dan Rido membawa sedikit keceriaan dalam suasana yang tegang karena perjalanan yang panjang dan penuh antisipasi. Namun keceriaan itu sejenak terhenti ketika Rido menyadari sesuatu yang tidak biasa tergantung di leher Rama. Itu adalah kalung dengan bandul sebuah cincin yang biasanya tersembunyi dalam baju Rama. Dengan rasa penasarannya memuncak, Rido mendekatkan kepalanya berusaha melihat lebih jelas detail yang ada pada cincin tersebut. Ada sebuah nama yang terukir di cincin itu. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Rama dengan cepat memasukkan kembali kalung itu ke dalam bajunya. Gerakan Rama cepat dan penuh kehati-hatian, seakan-akan dia tidak ingin ada yang tahu atau membicarakan tentang hal itu lebih lanjut. Ceelah, kalung cincin siapa tuh? Kalung abang asongan, Dok. Lu mau bohongin gue lagi? Gue tahu kalau itu cincin emas dan ada namanya tuh. Huruf depannya C. Apa sih, Dok? So tahu lu. Wulan yang penasaran dengan perdebatan antara Rido dan Rama tidak bisa menahan diri untuk tidak terlibat. Ketika dia mendengar Rido menyebutkan huruf depan nama yang terukir di cincin, dia langsung tertarik. Wulan berbisik pada Caca membagikan informasi yang baru saja ditangkap. Cak, lu denger gak tadi? Rama punya cincin dengan nama pacarnya. Kayaknya inisial namanya C. Caca yang mendengar bisikan Wulan merasakan jantungnya berdebar kencang. Sejenak dia terdiam merenungkan kemungkinan bahwa nama yang terukir di cincin itu adalah namanya. Namun dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Dia juga berpikir mungkin hanya kebetulan saja inisial nama pacar Rama sama dengan dirinya. Di dalam hatinya dia merasa ada campuran perasaan yang sulit untuk diuraikan. Rindu, penasaran, dan mungkin sedikit kecewa karena Rama tampaknya menyimpan sesuatu yang tidak diketahui. Beruntung banget ya ceweknya jadi pengen. Apaan sih Lan, gak penting. Lu kenapa sih, Cak? Apa jangan-jangan inisial huruf C itu nama lu, Cak? Emang lu kira nama huruf C cuma gue, Lan? Banyak kali. Bisa aja Chandra, Cimoy, atau Casmidi. Masa iya Rama pacarnya Casmidi, Cak? Kan siapa tahu. Dah, males mikirin gituan. Setelah 3 jam perjalanan yang melelahkan, rombongan pendaki akhirnya tiba di base camp pendakian Gunung Cikuray via pemancar. Suasana di base camp tersebut penuh dengan kesibukan baik dari rombongan pendaki mereka sendiri maupun dari kelompok lain yang juga bersiap untuk memulai petualangan mendaki mereka. Angin sejuk pagi yang membawa aroma hasutan dan tanah basah menambah semangat para peserta. Para senior langsung bergerak cepat membagi-bagi tugas dengan efisien. Sebagian mengurus perizinan pendakian, sebagian lagi mengecek kelengkapan dan keamanan peralatan, serta membagi peserta menjadi 5 tim sesuai dengan jumlah total 30 orang. Termasuk 8 senior, setiap tim dibagi menjadi 6 orang dengan komposisi 2 senior dan 4 pendaki baru untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan selama pendakian. Peserta kemudian berbaris menurut tim yang sudah ditentukan. Semuanya sudah saya sesuaikan, setiap anggota saya perhitungkan dengan kemampuan para senior. Rama tidak menyangka akan satu tim dengan Caca, terkejut ketika diinstruksikan untuk bergabung dengan tim ketiga bersama Caca. Awalnya Rama mencoba meminta pada ketua untuk berganti ke tim lain, tetapi keputusan tersebut sudah final dan tidak bisa dibantah lagi sebab semua senior telah menyepakatinya. Tas ransel sudah tersema di punggung masing-masing, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal atau lupa. Dari wajah para peserta bisa terlihat campuran antara kegembiraan, kecemasan, dan rasa penasaran tentang apa yang akan mereka hadapi selama perjalanan mendaki gunung yang akan mereka lakukan. Perhatian semua!
Suara Anton menggema menarik perhatian semua anggota yang sudah berkumpul, memastikan bahwa ia memiliki perhatian penuh dari setiap orang. Sebelum kita memulai pendakian, saya ingin mengingatkan kembali beberapa hal penting. Pertama, pastikan selalu berada dalam jangkauan pandangan senior tim Anda. Kita akan melewati beberapa jalur yang cukup menantang dan kebersamaan adalah kunci keselamatan kita. Kedua, jangan memaksakan diri jika Anda merasa tidak enak badan atau mengalami kesulitan. Segera beritahu senior Anda, jangan sampai terlambat. Dan ketiga, jaga kebersihan, bawalah kembali sampah yang Anda hasilkan. Ingat, kita bukan hanya pendaki, kita juga sebagai penjaga alam. Sekarang mari kita tutup persiapan ini dengan sebuah doa. Mari kita doakan keselamatan, kekuatan, dan persaudaraan selama pendakian ini. Semoga kita semua kembali dengan selamat dan membawa pengalaman yang tidak terlupakan. Semua peserta menundukkan kepala, beberapa menutup mata dan bergandengan tangan membentuk lingkaran persaudaraan yang erat. Mereka mengikuti doa yang dipimpin oleh Anton, memohon keselamatan dan kekuatan serta kebersamaan yang erat selama perjalanan mendaki yang akan mereka lakukan bersama. Setelah doa selesai, suasana menjadi lebih hangat, senyum dan tatapan penuh semangat saling bertukar antara peserta. Mereka tahu, meski tantangannya akan mereka hadapi, mereka tidak sendirian dengan semangat yang telah diperbarui. Mereka bersiap untuk memulai langkah pertama mereka menuju puncak, menghadapi alam, dan menaklukkan tantangan bersama sebagai satu tim, satu keluarga besar pendaki. Setelah ritual doa bersama yang memperkuat rasa persaudaraan dan persiapan mental, rombongan pun bersiap untuk memulai pendakian. Namun tepat sebelum mereka hendak melangkah, suasana yang tadinya penuh semangat mendadak terhenti oleh suara Wulan yang terdengar sedikit cemas. Tunggu dulu. Aku kebelet pipis nih. Ujar Wulan dengan wajah yang sedikit memerah. Caca yang berdiri di sampingnya langsung menoleh dengan ekspresi yang bercampur antara kebingungan dan kekhawatiran. Baru juga mau mulai, udah ada drama aja. Ya udah, kita tungguin Wulan dulu. Nggak mungkin kan kita ninggalin dia di sini sendirian. Iya, Ca, tenang aja, kita tungguin kok. Saat mereka menunggu Wulan selesai, suasana menjadi sedikit tenang, memberikan kesempatan bagi semua untuk bersantai sejenak. Namun bagi Rama, kesempatan tersebut malah menjadi momen yang membuatnya semakin canggung, terutama ketika ia berada di dekat Caca. Alih-alih berbau, Rama malah menemukan dirinya secara instingtif mengambil langkah menjauh dari kelompok, mencari kedamaian dalam kesendirian sementara. Rido memperhatikan dinamika ini dengan kepekaannya sebagai senior, memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia mendekati Rama yang kini berdiri agak jauh dari kelompok, mengamati alam sekitarnya, seolah mencari kedamaian di tengah kecanggungan. Ram, lu kenapa? Gak kayak biasanya. Biasanya lu paling semangat kalau mendaki. Gak apa-apa, Do. Ini lagi nikmatin alam sekitar. Sama kayak biasanya kan? Ya elah Ram, gak usah diumpetin, cerita aja sama gue. Siapa tahu bisa lega. Rido tahu betul gelagat Rama yang sedikit terlihat berbeda. Biasanya Rama anak yang aktif jika dalam pendakian. Kagak, Do. Udahlah, ayo kumpul lagi. Wulan udah selesai tuh. Setelah menunggu Wulan selesai, Rama dan Rido kembali ke kelompoknya yang berjumlah 6 orang. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Rido dengan peran sebagai pemimpin menanyakan kembali apakah ada yang ingin buang air kecil lagi atau tidak, memastikan bahwa semua anggota siap untuk melanjutkan pendakian tanpa hambatan. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang perlu ke toilet lagi nggak? Sekarang waktu yang tepat buat ngomong. Ya, kita nggak mau nanti baru jalan 5 menit ada yang bilang kebelet lagi. Semua anggota tim saling bertukar pandang, memastikan bahwa mereka sendiri dan teman-temannya baik-baik saja. Anggi yang selalu cekatan langsung menggeleng. Siap meluncur, gak ada yang perlu mampir ke toilet lagi deh kayaknya. Jamal dengan semangatnya yang khas menambahkan, sementara Caca hanya tersenyum dan mengangguk, menyatakan bahwa dia juga siap melanjutkan perjalanan. Wulan yang baru saja kembali dengan sedikit malu mengakui, Maaf ya tadi bikin nunggu. Sekarang aku udah oke, siap lanjut.
Setelah mendapatkan konfirmasi dari semua, Rido menyusun kembali formasi. Kalau begitu kita atur ulang formasi. Aku di depan, diikuti Anggi, Jamal, Caca, Wulan, dan Rama sebagai sweeper. Pastikan kita semua tetap dalam jangkauan pandang satu sama lain ya. Rama yang sepanjang waktu itu terdiam dan hanya mendengarkan akhirnya bersuara. Oke, semua sudah siap. Ayo kita mulai pendakian lagi. Semoga perjalanan kita lancar sampai ke atas. Dengan formasi yang sudah disusun, mereka memulai pendakiannya. Rama sebagai sweeper terus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Ia mencoba untuk tetap fokus pada tujuan pendakian ini. Dalam hatinya, Rama berusaha keras untuk mengesampingkan kenangan masa lalu dengan Caca. Dia tahu, di sini dan saat ini yang terpenting adalah keselamatan dan kebersamaan mereka sebagai tim. Meski matanya sesekali mencuri pandang ke arah Caca, ia mencoba untuk menguatkan diri, mengingatkan bahwa setiap langkah yang mereka ambil bersama adalah untuk mencapai puncak, bukan untuk mengungkit kenangan lama yang seharusnya sudah mereka tinggalkan. Dari pos pemancar, rombongan memulai pendakiannya melintasi perkebunan teh yang membentang luas. Jalur ini di musim kemarau menjadi tandus dan berdebu, sebuah kontras yang mencolok dengan hijaunya perkebunan teh yang menyejukkan mata. Waktu yang diperlukan untuk berpindah dari pos pemancar menuju pos 1 berkisar antara 15 hingga 30 menit. Sebuah awal yang menjanjikan untuk perjalanan panjang yang masih harus mereka tempuh. Sesampainya di pos 1, keberadaan warung dan sumber air menjadi godaan untuk beristirahat sejenak. Namun Rido, sebagai pemimpin rombongan, sempat mengingatkan bahwa mereka harus tetap fokus pada tujuan utama. Rido menegaskan pentingnya menjaga kekuatan untuk tantangan yang masih menanti. Berbekal nasihat itu, rombongan melanjutkan perjalanan mereka tanpa berlama-lama. Perjalanan menuju pos 2 menguji mereka dengan jalur yang lebih menanjak dan cuaca yang panas. Berkeringat lebih banyak dari sebelumnya, mereka merasakan beban tambahan dari suhu yang meningkat. Meski demikian, mereka bertekad untuk melanjutkan. Butuh waktu sekitar 45-60 menit untuk mencapai pos 2 yang ditandai dengan perubahan vegetasi menjadi lebih lebat dan menyediakan sedikit keteduhan. Sesampainya di pos 2, keputusan untuk beristirahat terasa sangat tepat. Mereka menemukan tempat di bawah pepohonan, berusaha untuk menghindari sengatan langsung dari matahari. Kita istirahat 15 menit. Silahkan lepas rasa haus dan lapar kalian. Perjalanan selanjutnya akan lebih menantang. Di bawah keteduhan pepohonan di pos 2, setiap anggota rombongan mengeluarkan air mineral dari dalam tas masing-masing, berusaha melepaskan dahaga yang terakumulasi selama perjalanan menanjak yang cukup menguras energi. Sinar matahari yang sebelumnya menyengat kini mulai sedikit demi sedikit tertutup oleh awan, memberikan rasa lega yang mendalam bagi setiap orang. Di tengah-tengah kelegaan itu, Caca mengeluarkan sejumlah cemilan yang ia bawa dari dalam tasnya. Ia mulai menawarkannya satu persatu pada anggota rombongan. Sebuah gestur kecil yang menambah rasa kebersamaan di antara mereka. Namun ketika gilirannya untuk menawarkan pada Rama, Caca sengaja mengabaikannya dan melanjutkan kepada orang berikutnya. Ca, Kak Rama gak lu tawarin? Udah tadi dia gak mau. Apaan, gue lihat lu cuma ngelewatin doang, gak nawarin. Jangan gitu, Ca, tawarin sana. Males lu aja yang nawarin nih. Ih, si Caca gimana sih? Ya udah, sini biar gue yang nawarin. Ia mengambil beberapa cemilan dari tangan Caca dan berjalan menuju Rama. Kak Rama, ini dari Caca. Rama terdiam melirik ke arah Caca yang memasang wajah kecut sembari membuang muka. Oh, enggak, saya masih kenyang. Beneran? Ya Wulan, terima kasih ya udah nawarin. Wulan kembali ke tempat semula masih dengan rasa penasaran yang belum terjawab. Ada sesuatu di antara Caca dan Rama yang tidak diketahuinya. Sesuatu yang membuat Caca bertingkah aneh dan menjauh dari Rama. Namun mengingat mereka semua berada dalam satu misi pendakian bersama, Wulan memutuskan untuk tidak menggali lebih dalam. Mungkin suatu saat rahasia yang tersembunyi di antara keduanya akan terungkap dengan sendirinya. Rama dengan pandangan yang tajam memperhatikan langit yang kini mulai berubah menjadi semakin mendung.
Meskipun ini seharusnya musim kemarau, kondisi langit memberikan isyarat lain dengan kekhawatiran yang tumbuh. Ia menghampiri Rido untuk berbagi pengamatan yang mungkin penting. Duh, kayaknya bakal hujan dah. Lihat, langitnya makin mendung. Aneh, harusnya ini kan masuk musim kemarau. Kita nggak tahu doh. Ketika mendaki, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Iya juga sih. Ya udah, gue infoin ke anggota dulu. Tanpa membuang waktu, Rido mengumpulkan semua anggota rombongan untuk memberitahu mereka tentang kemungkinan hujan. Semuanya, tampaknya akan hujan nanti. Siapkan jas hujan dan raincoat kalian ya. Lebih baik siap sebelum kejadian. Mendengar peringatan dari Rido, semua anggota rombongan mengangguk dan mulai mempersiapkan jas hujan serta raincoat dari dalam tas mereka. Memastikan bahwa mereka siap untuk melanjutkan perjalanan meski dalam kondisi hujan. Setelah semua persiapan selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3 sesuai prediksi Rama. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun dengan derasnya seketika semua anggota rombongan memakai jas hujan yang sudah mereka siapkan. Bagaimana semuanya udah memakai jas hujan masing-masing? Semua anggota sudah siap kecuali Caca yang sedikit kesulitan memakai jas hujan miliknya. Resleting jas hujan milik Caca macet tidak bisa ditutup. Jika dibiarkan terbuka, akan percuma saja memakai jas hujan. Ulan membantu Caca namun masih tetap tidak bisa tertutup. Ram, coba itu bantuin Ram. Kayaknya macet resletingnya. Mendengar perintah Rido, Rama dengan berat hati mendekat. Sebagai senior di tim, dia memang bertanggung jawab untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan. Meski dalam hati ia merasa tidak ingin mengingat hubungan yang sedikit renggang dengan Caca. Namun dia sadar bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan perasaan pribadi. Momen canggung pun tidak terhindarkan. Rama mencoba memperbaiki resleting jas hujan Caca dengan serius. Matanya fokus pada resleting yang bandal, sementara Caca dengan pipi yang merona karena malu membuang muka tidak berani menatap Rama langsung. Merasa canggung dengan situasi yang terjadi, di antara suara hujan yang deras, terdengar suara gesekan resleting yang berusaha diperbaiki. Setelah beberapa upaya, akhirnya Rama berhasil memperbaiki resleting tersebut. Udah nih, harusnya tidak masuk air lagi. Makasih. Caca masih dengan suara yang pelan dan rasa malu yang belum juga hilang. Rama hanya mengangguk memberikan senyuman tipis sebelum kembali ke posisinya. Meskipun singkat, momen itu berhasil membuat beberapa anggota lain yang menangkap kecanggungan tersebut tersenyum-senyum sendiri. Situasi yang semula tegang perlahan menjadi lebih hangat meskipun hujan masih terus mengguyur mereka. Kebersamaan dalam menghadapi kesulitan kadangkala memunculkan momen-momen yang tidak terduga, membawa sedikit keceriaan di tengah perjuangan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dengan langkah yang penuh ketegaran. Langit yang semakin gelap dan hujan terus mengguyur menambah tantangan perjalanan mereka. Kabut perlahan turun menambah nuansa misterius sekaligus mempesona pada perjalanan mereka. Visibilitas mulai terbatas membuat setiap anggota harus ekstra hati-hati dalam langkah. Tetap hati-hati dalam langkah. Jalur semakin licin, saling membantu satu sama lain. Jalur yang mereka tempuh berubah menjadi lebih menantang. Tanah yang licin akibat hujan ditambah dengan akar-akar pohon yang menonjol di permukaan tanah membuat perjalanan semakin sulit. Trek ini yang menuju ke pos 3 dikenal sebagai salah satu bagian terpanjang dan paling melelahkan dalam perjalanan menuju puncak Cikuray. Dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung, tantangan mereka menjadi berlipat ganda. Pepohonan rimbun di sepanjang jalur memberikan sedikit perlindungan dari derasnya hujan, namun juga membuat udara semakin lembab dan dingin. Setiap nafas terasa lebih berat dan uap nafas mereka terlihat jelas di udara yang dingin. Cak, dingin-dingin kayak gini dipeluk ke arah banget kali ya. Lu aja sana, gue sih ogah. Nanti dilabrak cas midi lo. Ya ampun Caca, bercanda dikit nampak Cak. Biar gak dingin-dingin banget kayak sikap lu sama Kak Rama tuh. Kalau mau bercanda cari topik lain lah, jangan dia mulu. Ya udah deh, lu maunya topik apa nih? Cerita film aja apa? Film apaan? Momen aja lah ya. Ngaco lu ah.
Di tempat kayak gini gak boleh cerita-cerita kayak gitu. Caca melirik Wulan dengan ekspresi serius meskipun dingin dan lelah mulai terasa menggigit. Di gunung itu kita harus hormat sama alam sekitar, termasuk hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Bercerita tentang hal mistis bisa dianggap tidak sopan oleh penghuni alam. Tapi kenapa? Apa bisa ganggu mereka atau gimana? Ya bisa jadi. Cerita-cerita mistis bisa menimbulkan energi atau suasana tertentu yang mungkin tidak disukai oleh penghuni alam. Gunung punya pemiliknya sendiri dan kita sebagai tamu harus menjaga sikap serta ucapan. Lebih baik kita fokus sama perjalanan dan keselamatan kita. Setelah dijelaskan oleh Caca, tiba-tiba Tengku Wulan merinding membuatnya seketika menoleh ke kanan dan ke kiri jalur. Jadi merinding gue, Cak. Makanya diam aja udah, fokus jalan. Tepat pukul 5 sore, mereka akhirnya mencapai pos 3. Keadaan di sekitar mereka sunyi. Tidak ada tanda-tanda rombongan lain yang mungkin telah lebih dulu sampai di lokasi. Kondisi anggota rombongan yang tampak kelelahan dan kedinginan membuat Rido sebagai pemimpin rombongan merasa perlu untuk mengambil keputusan. Kita akan istirahat di sini terlebih dahulu. Bangun Plesit untuk berteduh dan menunggu waktu azan maghrib. Tanpa banyak bicara, Rama yang dikenal sebagai sosok pendiam dan sedikit sulit untuk dijangkau terutama oleh Caca, mulai membantu Rido dan Jamal mendirikan tempat berteduh. Walaupun Rama jarang terlibat dalam percakapan, ketika menyangkut pekerjaan tim, dia selalu ada di barisan terdepan. Setelah Flaisy terbangun, Rido mengeluarkan kompor portable dan beberapa bungkus mie instan dari dalam tasnya. Setidaknya ini bisa menghangatkan tubuh kita sebelum kita memutuskan langkah selanjutnya. Rama membuka bungkus mie dengan tenang, sementara Caca diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Momen ketika Rama membantu memperbaiki resleting jas hujan masih terngiang di benaknya. Wulan yang selalu berusaha mencerahkan suasana mencoba memecahkan keheningan. Dinginnya rasanya seperti di kutub utara. Makan mie instan di cuaca seperti ini pasti terasa seperti makan di restoran bintang 5 ya. Dia mencoba melemparkan candaan untuk menghangatkan suasana, namun Rama hanya tersenyum tipis tanpa mengeluarkan suara. Sementara Caca memilih untuk tidak menanggapi. Suasana menjadi agak kaku dengan kedua pihak masih terjebak dalam kecanggungan mereka. Setelah mie instan matang, Rido menyiapkannya dalam 2 wadah besar, masing-masing ditunjukkan untuk berbagi bersama oleh 3 orang. Saat ia mengumumkan pembagian kelompok makan, Rama, Wulan, dan Caca seharusnya menjadi satu kelompok, namun reaksi Caca langsung menunjukkan keberatan. Gue bisa gak sih di kelompok lain? Mendengar itu, suasana menjadi sedikit tegang. Semua mata tertuju pada Caca, kemudian beralih ke Rama yang hanya diam dengan sikap yang tenang. Rama mengalah. Gak masalah, gue bisa tukar tempat dengan Jamal. Jamal yang tadinya duduk bersiap dengan kelompoknya terlihat sedikit terkejut tapi langsung mengangguk dan berpindah tempat dengan Rama. Ya udah, tidak apa-apa. Situasi ini meninggalkan pertanyaan di benak anggota lainnya. Mereka mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di antara Rama dan Caca? Tidak ada yang berani bertanya langsung, namun rasa penasaran itu terus menggelayuti pikiran mereka. Ketika mereka sedang menikmati kehangatan mie instan, sebuah momen tidak terduga terjadi yang menarik perhatian Caca. Kalung yang selama ini tersembunyi di balik baju Rama tanpa sengaja terlihat karena pergerakan Rama yang sedikit membungkuk untuk mengambil mie dari wadah. Bandul cincin pada kalung tersebut terpapar jelas di hadapan Caca, yang kebetulan Caca duduk berseberangan dengan Rama. Caca yang semula asik dengan minyak terhenti ketika matanya tertuju pada cincin di kalung Rama. Dalam cahaya redup yang disediakan oleh lampu di area makan mereka, Caca bisa melihat ada ukiran nama pada cincin tersebut. Sendoknya yang penuh dengan mie tergantung di udara, tidak jadi dimakan. Sejenak hati Caca berdegup kencang. Pikirannya melayang pada kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Wulan dan Jamal yang sekelompok dengan Caca menyadari ada sesuatu yang aneh dengan teman mereka. Caca terlihat melamun, sendoknya menggantung di udara. Matanya terpaku pada Rama tanpa berkedip. Caca.
Wulan mencoba memanggil beberapa kali namun tidak mendapat respon. Dengan kebingungan ia melirik Jamal yang hanya mengangkat bahu sama bingungnya. Merasa tidak ada reaksi, Wulan akhirnya menepuk bahu Caca dengan cukup keras. Caca melonjak kaget, sendoknya yang masih penuh dengan mie instan nyaris terlepas dari tangannya. Apa-apaan sih Lan? Kaget gue. Wulan tertawa melihat reaksi temannya itu. Lu kenapa sih? Kayak orang hilang jiwa gitu. Ngelamun ke arah Rama. Ada yang menarik ya di sana. Iya, lu kenapa, Cah? Tadi kayak patung, sendok gantung gak jelas gitu. Enggak kok, enggak ada apa-apa tadi. Tadi gue cuma mikirin track besok itu aja. Track besok? Yakin lo cuma mikirin itu? Kayaknya mata lo tadi lebih tertarik ke kalung misterius Rama deh. Apaan sih Lan? Udah ayo makan lagi. Rama yang menyadari kalungnya tiba-tiba menjadi pusat perhatian dengan sigap dan sedikit canggung memasukkannya kembali ke dalam bajunya. Wajahnya tetap datar, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyaman yang mungkin ia rasakan. Gerakan Rama yang cepat itu cukup untuk membuat beberapa anggota lain menyadari sesuatu, namun tidak ada yang berani mengangkat topik tersebut. Momen itu berlalu dengan cepat, namun bagi Caca, itu meninggalkan kesan mendalam dan 1000 pertanyaan di benaknya. Meski begitu, ia memilih untuk melanjutkan makan, mencoba menyembunyikan kegelisahan dan kebingungannya. Bagi Rama dan Caca, insiden kecil itu menciptakan sebuah ruang sunyi yang penuh tanya di antara mereka. Menambah ketegangan yang sudah ada sebelumnya sembari angin malam yang dingin terus berhembus di sekitar mereka. Selesai mengisi perut, mereka duduk berjajar di bawah flashlight yang didirikan, berusaha menghangatkan diri di tengah dingin yang semakin menusuk. Anggi yang duduk tidak jauh dari Rama menggigil kedinginan meskipun sedang memakai jaket tebal. Melihat itu, Rama tanpa banyak bicara segera melepas jaketnya dan memberikannya pada Anggi. Pakai ini biar nggak kedinginan. Caca yang duduk di seberang mereka melirik kejadian itu dengan wajah kecut. Entah mengapa ada rasa tidak nyaman yang muncul di hatinya. Meski ia berusaha dengan keras untuk tidak memperlihatkannya. Wulan yang duduk di samping Caca dengan cepat menangkap ekspresi yang terlintas di wajah Caca. Dengan nada meledek ia berbisik. Cak, lu gak pengen digituin? Cepet pura-pura kedinginan. Nanti biar gue yang kodein ke Kak Rama. Udah deh Lan, gak usah bikin gue tambah bete. Ngapain juga gue iri cuma gitu doang? Masa sih Cak? Caca mencoba mengalihkan pandangannya, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai mengganggu pikirannya. Sementara itu, Rama yang sepertinya tidak menyadari dinamika kecil di seberangnya hanya fokus membantu Anggi memakaikan jaket. Anggi dengan rasa terima kasih yang besar mengucapkan terima kasih dan mereka berdua kembali menghangatkan diri sambil sesekali berbincang ringan dengan yang lain. Di bawah suara hujan yang mulai reda dan angin malam yang berhembus lembut, suasana menjadi semakin hangat dengan tawa dan canda mereka. Meskipun di hati Caca masih tersimpan berbagai pertanyaan dan perasaan yang belum terjawab. Setelah menunggu maghrib dan hujan yang sudah mulai reda, suasana di pos 3 semakin dingin namun tenang. Cahaya bulan yang perlahan menerobos awan memberi sedikit penerangan untuk rombongan yang bersiap melanjutkan perjalanan mereka. Udara segar pasca hujan membawa semangat baru bagi mereka meskipun kelelahan masih terasa di setiap otot. Baiklah semua, kita harus bergerak sekarang. Tujuan kita selanjutnya adalah pos 6. Semua harus tetap bersama dan jangan sampai ada yang tertinggal. Kita harus sampai sebelum malam ini semakin larut. Mereka semua menyadari betapa pentingnya untuk tetap bersama, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak pasti dan jalur yang semakin menantang. Meski rasa lelah dan dingin merasuk ke tulang, keinginan untuk mencapai tempat berteduh dan hangat di pos 6 memberi mereka alasan untuk terus melangkah. Rama dan Caca, meskipun keduanya sama-sama terdiam dan enggan berinteraksi satu sama lain, tetap mematuhi instruksi Rido dan bergerak bersama kelompok. Mereka berdua sibuk dengan pikiran masing-masing, namun tetap sadar akan keberadaan satu sama lain. Perjalanan menuju pos 6 diwarnai oleh suara langkah kaki dan sesekali desah napas yang terdengar berat.
Kabut tipis kembali menemani mereka, menambah suasana misterius namun memaksa mereka untuk lebih fokus pada jalur di depan. Jalur yang mereka lewati kini menjadi lebih terjal dari sebelumnya. Tekstur tanah yang basah membuat mereka harus ekstra hati-hati dalam mengambil pijakan. Setelah melewati jalur yang terjal dengan tanah yang basah dan licin, rombongan akhirnya sampai di pos 4. Hujan telah mereda menjadi gerimis, namun suhu di sekitar mereka masih sangat dingin. Rido sebagai pemimpin sebenarnya ingin agar rombongan terus bergerak untuk menghindari resiko hipotermia karena berdiam terlalu lama di suhu dingin. Namun rencana tersebut harus sedikit diubah ketika Wulan tiba-tiba mendekati Rido. Kak, aku kebelet kencing. Boleh berhenti sebentar gak, Kak? Udah kebelet banget. Rido tampak sedikit cemas memahami situasi namun juga khawatir akan keselamatan semua anggota. Dia menatap Wulan kemudian melihat sekeliling mencoba menimbang situasi. Ya sudah, jangan lama-lama Lan. Iya, Kak. Ca, ayo temenin sebentar. Wulan menarik paksa tangan Caca untuk menemaninya kencing. Mereka berdua masuk sedikit ke dalam hutan, mencari tempat yang cukup terlindung dari pandangan anggota rombongan lainnya. Udah di sini aja Lan, gak usah terlalu dalam. Tungguin lo Ca, jangan ditinggalin. Iya bawel. Wulan segera masuk ke dalam semak-semak yang berada di sebelah kanan hutan. Sementara Wulan sibuk dengan urusannya, Caca menunggu sambil memperhatikan sekitarnya. Suasana hutan yang sunyi ditambah dengan gerimis yang turun perlahan menambah kesan mistis di sekeliling mereka. Tiba-tiba Caca merasa merinding, seakan ada hembusan nafas yang meniup lehernya dari belakang. Dia segera celingukan mencari sumber hembusan nafas tersebut, namun tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Hanya pohon-pohon besar yang berdiri menjulang. Daun-daun bergerak perlahan ditiup angin dan suara hujan yang menetesi dedaunan. Untuk yang kesekian kalinya, Caca merasakan merinding kembali, seolah ada sesuatu yang meniupi lehernya dari belakang. Ia langsung menoleh namun tidak menemukan apa-apa. Siapa sih ini yang niup-niup? Ketika Caca ingin berpaling kembali, saat itu juga Caca terkejut tatkala melihat Wulan sudah berada di sisinya dengan tatapan kosong dan bibir pucat. Astagfirullah Lan, lo mau bikin gue jantungan? Melihat wajah pucat Wulan, Caca merasa ada yang aneh darinya. Lan, lo gak kenapa-napa kan? Bibir lo kok pucat banget sih? Wulan hanya membalas dengan anggukan dan senyuman yang terasa sangat tidak wajar dan menyeramkan. Lo sakit Lan? Wulan masih tidak menjawab apapun. Ia malah berbalik lalu berjalan menuju hutan. Caca dengan perasaan bingung mengikuti langkah Wulan. Banyak pertanyaan menghujami pikirannya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Wulan? Mengapa ia hanya diam saja? Semua pertanyaan itu membuat Caca tidak menyadari kalau jalan yang mereka lalui saat ini bukanlah jalan menuju tempat rombongan berada. Sementara itu, Wulan yang asli baru saja selesai buang air kecil dan kembali ke tempat di mana dia meninggalkan Caca. Namun Caca sudah tidak ada di sana. Caca, lo di mana Ca? Wulan panik mencari ke sekeliling, berharap menemukan Caca saat itu. Dia melihat cahaya yang tampak seperti cahaya headlamp dari kejauhan. Apa mungkin itu Caca? Dengan hati berdebar, Wulan berlari menghampiri sumber cahaya itu. Semakin dekat Wulan mendekati Caca, semakin jelas ia bisa melihat temannya itu berjalan sendirian sambil mengoceh tanpa arah. Wulan terus berusaha mendekat sambil memanggil nama Caca dengan keras. Tapi anehnya, seakan Caca tidak bisa mendengar teriakan itu sama sekali. Astagfirullah, Ca, jangan ke situ, Ca, itu jurang. Keadaan semakin mendesak saat Wulan menyadari jalur di depan Caca menuju ke jurang yang terjal dan berbahaya. Ketakutan melanda Wulan, ia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, penuh ketakutan akan keselamatan Caca.
Dalam kepanikannya, Wulan mempercepat langkah, berteriak semakin keras agar Caca menjauhi tepi jurang itu. Dari sudut pandang Caca, kebingungan masih menyelimuti pikirannya, terutama tentang kejadian yang menimpa Wulan. Mereka berdua akhirnya berhenti di tepi jurang. Caca merasa heran dan bertanya-tanya kenapa mereka malah berada di tempat berbahaya seperti itu. Wulan yang berdiri di sampingnya memiliki tatapan kosong yang mengerikan. Matanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Ketika Caca memperhatikan lebih dekat, ia menyaksikan perubahan mengejutkan pada wajah Wulan. Wajahnya tampak hancur seolah-olah telah mengalami benturan keras. Retakan pada tulang kepalanya terlihat jelas dengan darah mengalir deras dari luka-luka tersebut. Wajahnya yang biasanya ceria dan penuh kehidupan kini terlihat menyeramkan dan tampak tak terkendali, memperlihatkan kerusakan yang begitu parah dan mengerikan. Dalam momen menegangkan itu, udara dingin semakin menambah suasana mencekam. Dengan kabut yang semakin menipiskan garis pandang, Caca terpaku oleh rupa Wulan yang kini berubah, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan ketakutan yang menggigil merayapi setiap inci tulangnya. Siapa kamu? Di mana Wulan? Sosok menyeramkan itu tidak menjawab apapun. Dirinya hanya menyeringai dengan mulut yang terus mengeluarkan cairan merah. Rasa takut Caca semakin tidak terkendali. Dirinya melangkah mundur menjauh dari sosok menyeramkan itu. Namun Caca tidak menyadari kalau di belakangnya sudah tidak ada lagi tanah yang bisa dipijak. Caca terperosok jatuh ke dalam jurang dengan teriakan yang semakin lama semakin menghilang. Wulan panik, ia mempercepat langkah menuju tepi jurang lalu melihat ke arah jurang tempat Caca terjatuh. Caca! Wulan terus memanggil nama Caca namun tidak ada balasan apapun dari Caca. Dirinya juga tidak dapat menemukan keberadaan Caca. Hanya kegelapan pekat yang ia dapatkan dari dasar jurang. Itu menandakan kalau jurang tersebut cukup tinggi. Jawab gue, Ca. Mau di mana? Wulan hanya bisa terduduk sembari menangisi Caca di tepi jurang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa khawatir terhadap Caca membuat Wulan sulit untuk berpikir. Ya Allah, Ca, jawab gue, lo di mana? Sementara itu di pos 4 tempat Rama dan yang lainnya menunggu. Mereka mulai merasakan kejanggalan karena Wulan dan Caca tidak kunjung kembali. Ini si Wulan kencingnya di base camp atau di mana? Udah 15 menit kita nunggu tapi nggak balik-balik. Rasa khawatir mulai muncul di benak Rama. Entah mengapa setelah mendengar perkataan Jamal, dirinya memiliki firasat tidak enak yang sulit untuk dijelaskan. Duh, kita samperin aja Caca sama Wulan. Takutnya terjadi sesuatu sama mereka. Yaudah yuk, kita samperin Caca dan Wulan. Mereka berempat segera menuju ke dalam hutan tempat terakhir kali Caca dan Wulan pergi. Mereka menyisir tempat tersebut dengan bergantian memanggil nama Caca dan Wulan. Caca! Wulan! Kalian di mana? Kayaknya beneran kencing di base camp ini mah. Apaan sih lo, Mal? Bercanda lo gak lucu. Ya lagi, santai aja kali. Rido dan Rama menoleh ke arah Jamal dengan ekspresi yang terlihat kesal. Mal, mending lo diem. Daripada gue sumbal mulut lo pakai daun. Ya bang, maaf. Gue cuma bercanda biar gak berpikiran aneh. Mereka kembali menyisir kegelapan hutan Gunung Cikuray. Namun masih belum menemukan hasil hingga di tengah perjalanan. Rama berhenti berjalan, Rido dan yang lainnya seketika ikut berhenti. Ada apa, Ram? Diam dulu. Seketika suasana menjadi hening. Rama mencoba mempertajam pendengarannya. Ia seperti mendengar suara Wulan yang terus memanggil nama Caca. Kalian denger gak? Denger apaan? Suara Tonggeret maksud lo? Bukan itu. Gue kayak denger suara Wulan. Rido dan yang lainnya segera memfokuskan indera pendengaran mereka, namun tidak mendengar apapun selain suara serangga malam.
Kagak denger apa-apa gue, Ram. Kalian gimana? Anggi dan Jamal membalas dengan sebuah gelengan kepala sebagai tanda kalau mereka juga tidak mendengarnya. Gue yakin kalau gue nggak salah dengar. Ayo ikutin gue. Dengan keputusan yang tegas, Rama memimpin langkah menuju ke arah suara yang ia yakini adalah suara Wulan. Ridho, Anggi, dan Jamal mengikuti di belakangnya. Awalnya skeptis tapi kemudian penasaran. Semakin mereka mendekat, suara yang Rama dengar mulai menjadi semakin jelas. Keheranan mulai terlihat dari wajah Ridho, Anggi, dan Jamal karena mereka juga mulai mendengar suara tersebut. Iya benar, ini suara Wulan. Kuping lu tajam juga, Ram. Makanya sekali-kali lu korek kuping tuh. Udah, ayo samperin ke sana. Dorongan untuk menemukan Wulan membuat mereka mempercepat langkahnya. Cahaya dari headlamp mereka menembus kegelapan hutan, dan dari kejauhan terlihat cahaya lain yang berkedip-kedip seolah menandakan posisi. Mereka berlari mendorong tubuh dan paru-paru mereka hingga batasnya. Akhirnya mereka sampai di sumber cahaya tersebut. Di sana terlihat Wulan terduduk lemas, headlampnya tergeletak di sampingnya, menerangi wajahnya yang penuh air mata. Suaranya terdengar parau, terus memanggil-manggil nama Caca dengan suara yang lirih, namun penuh keputusasaan. Ridho, Anggi, Jamal, dan Rama segera mendekati Wulan. Kelegaan dan kekhawatiran bercampur aduk dalam ekspresi mereka. Rama segera berlutut di samping Wulan, menempatkan tangan di bahunya dengan lembut. Lan, apa yang terjadi? Kamu kenapa? Caca mana? Wulan mengangkat wajahnya, matanya yang sembab bertemu dengan pandangan Rama. Wulan menunjuk ke arah jurang yang berada di dekatnya. Rama dan lainnya saling pandang, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Wulan. Kenapa, Lan? Di mana Caca? Caca. Tangisan Wulan semakin menjadi. Rasa sedihnya membuat mulutnya sulit untuk menjelaskan. Anggi menghampiri Wulan lalu memeluknya, berusaha membuat Wulan lebih tenang. Caca, Anggi. Iya, kenapa dengan Caca, Wulan? Caca jatuh ke jurang. Apa? Mendengar pengakuan Wulan, suasana mendadak menjadi tegang dan penuh kecemasan. Rama, Ridho, dan Jamal segera mendekati tepian jurang. Hati mereka dipenuhi oleh kekhawatiran yang mendalam. Rama merasakan kecemasan yang memuncak, walau dia dan Caca memiliki masa lalu yang kelam. Di saat seperti ini semuanya terasa tidak relevan. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang mendalam akan keselamatan Caca. Dengan perlahan mereka mengintip ke dalam jurang, namun yang bisa mereka lihat hanyalah kegelapan yang pekat, seolah menelan segala harapan. Cahaya dari headlamp mereka tidak mampu menembus kegelapan yang ada di dasar jurang, meninggalkan mereka dengan ketidakpastian yang menyiksa. Apa yang terjadi dengan Caca, Lan? Kenapa dia bisa sampai jatuh ke jurang? Wulan dengan mata yang sembab dan suara yang tercekat mencoba menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya. Tapi tangisannya membuat kata-katanya terputus-putus. Semua yang bisa mereka lakukan adalah mendengarkan, mencoba merangkai cerita dari potongan-potongan kata yang terucap. Wulan menjelaskan saat baru saja selesai kencing, ia tidak menemukan keberadaan Caca. Hingga dari sudut hutan terlihat sebuah cahaya headlamp yang menjauh dari jalur kembali. Wulan mengejarnya sambil terus berteriak nama Caca, namun tidak ada respon apapun dari Caca. Kepanikan semakin menjadi tatkala Caca menuju tepi jurang. Tak lama setelahnya, Caca terlihat seperti orang yang sedang ketakutan, hingga membuat dirinya melangkah mundur dan seketika terperosok ke jurang. Tolong selamatin Caca, Kak. Kamu tenangin diri kamu dulu, Lan. Kita pasti akan menyelamatkan Caca. Kita cari bantuan dari petugas dan teman-teman yang lainnya. Rama terdiam, dirinya berdiri memandang ke jurang dengan raut wajah yang serius. Kemudian ia kembali untuk mengambil keputusan. Ada kegentingan dalam nada suaranya. Gaduh, harus ada yang turun untuk memastikan keadaan Caca. Dalam benaknya ia takut jika Caca terluka parah dan kehabisan darah.
Situasi tersebut bisa membuat nyawa Caca tidak bisa diselamatkan. Rama mencoba mengeksplorasi segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam situasi seperti ini. Kita tidak tahu seberapa dalam jurang ini, atau apa yang menunggu di dasarnya. Bisa jadi Caca terjebak di sana, tidak mampu bergerak karena cedera. Jadi dia mengalami patah tulang, pendarahan internal, atau bahkan jika dia terjebak tanpa bisa meminta bantuan, kita harus bertindak cepat. Raut wajah Rido, Anggi, dan Jamal menjadi semakin cemas mendengar analisa Rama. Realitas dari situasi tersebut begitu menakutkan, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Jika Caca kehabisan darah atau terpapar hipotermia karena suhu malam yang dingin, setiap detik menjadi sangat berharga. Tapi Ram, jurang itu dalam banget. Kita juga gak tahu seberapa dalam. Terlebih lagi, peralatan yang kita bawa kurang memadai untuk turun ke sana. Cuma ada satu tali aja yang gue bawa. Mau tidak mau, salah satu dari kita harus turun ke jurang untuk memeriksa keadaan Caca. Sementara yang lainnya kembali ke camp untuk meminta bantuan. Rama segera menaruh kerilnya di tanah, lalu mengeluarkan beberapa makanan serta obat-obatan yang dia bawa. Lo mau ngapain, Ram? Biar gue yang turun ke bawah. Kalian cari bantuan. Mal, gue pinjem tas daypack lo untuk turun ke bawah. Jamal mengangguk lalu mengeluarkan semua isi barang yang berada di tas daypack miliknya. Setelahnya memberikan tas tersebut pada Rama. Lo yakin, Ram? Lo yakin mau turun ke bawah? Gak ada pilihan lain lagi, Jo. Rido, Anggi, Wulan, dan Jamal memandang Rama dengan campuran rasa hormat dan kekhawatiran. Mereka tahu betul resiko yang dihadapi Rama, namun juga mengerti bahwa keberanian dan tindakannya mungkin adalah peluang terbaik yang mereka miliki untuk menyelamatkan Caca. Rido menepuk bahu Rama. Ya sudah, kalau gitu, gue percayain Caca sama lo, Ram. Hati-hati ya. Wulan dan Anggi memberikan senyuman penuh dukungan meskipun matanya berkaca-kaca, sementara Jamal mengangguk, menunjukkan kepercayaannya meski dengan bibir yang bergetar. Rama mengatur perlengkapan yang ia butuhkan, tali yang cukup kuat untuk menopang beratnya. Ia juga memastikan membawa pisau lipat dan peluit untuk keadaan darurat. Setiap gerakan yang ia lakukan dipenuhi dengan konsentrasi tinggi, mencoba mengesampingkan rasa takut dan fokus pada misi penyelamatan ini. Saat ia mempersiapkan diri untuk turun, keheningan sesaat menyelimuti kelompok itu. Mereka semua menyadari bahwa apa yang akan dilakukan Rama bukan hanya berani, tapi juga penuh dengan resiko. Keberanian Rama memanggil keberanian dalam diri mereka sendiri, mengingatkan bahwa di saat yang sulit, keberanian dan tindakan bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati. Dengan hati yang berat, Rama mulai memasang tali pengaman di pinggangnya dan memeriksa kembali peralatannya. Oke, gue siap. Rido dan Jamal segera mengikat tali ke pepohonan yang tidak jauh dari jurang dengan langkah hati-hati. Rama mulai turun menghadapi kegelapan yang menelan jurang tersebut, didorong oleh harapan untuk menemukan Caca dalam keadaan selamat. Dari atas, Rido, Anggi, dan Jamal mengawasi dengan napas yang tertahan. Berdoa dalam hati agar Rama dan Caca keduanya bisa kembali dari jurang itu dalam keadaan selamat. Saat Rama perlahan menuruni jurang, dia merasakan setiap denyutan jantungnya seakan berlomba dengan waktu. Cahaya dari headlampnya menyinari dinding jurang yang curam, menunjukkan tekstur batu yang kasar dan akar-akar pohon yang mencuat dari sela-sela batu, menjadi pegangan yang berharga dalam perjalanannya ke bawah. Udara di dalam jurang terasa semakin lembab dan dingin mulai menyelimuti Rama. Saat Rama mencapai titik tengah, ia terhenti sejenak untuk menyesuaikan posisinya. Disinilah dengan pandangan yang lebih baik dari sudut ini, ia dapat melihat dasar jurang. Jantungnya seakan melonjak ketika ia melihat sosok Caca tergeletak di tanah, diam dan tidak bergerak. Sebuah gelombang kekhawatiran menyapu pikirannya, namun ia segera menenangkan diri.
mengingatkan diri sendiri bahwa ia harus tetap fokus. Hanya tinggal 5 meter lagi untuk mencapai dasar, namun tali sudah mencapai batasnya. Sial, talinya kurang panjang. Tanpa banyak pilihan dengan nafas yang tertahan, ia membuat keputusan berat untuk melepaskan diri dari tali. Keputusan ini bukan tanpa resiko, setiap gerakan harus dihitung dengan sangat hati-hati. Dengan perlahan, ia mulai mencari titik pegangan dan pijakan yang paling aman untuk melanjutkan perjalanan turun tanpa tali. Setiap langkahnya diukur dengan hati-hati, menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Adrenalin mengalir deras melalui tubuhnya saat ia menavigasi medan yang sulit ini. Bergerak dengan kehati-hatian ekstrim, merasakan setiap pegangan batu dan mencari pijakan yang stabil. Sesekali kaki Rama menemukan tanah yang lebih lunak, memberinya sedikit kelegaan sebelum kembali menghadapi ketidakpastian yang dibawa oleh batu dan akar yang licin. Alhamdulillah, sampai juga. Akhirnya dengan sebuah nafas yang lega yang terbungkus kecemasan, Rama mencapai dasar jurang. Kakinya menyentuh tanah dan seketika itu juga, ia merasakan rasa lega yang besar bercampur dengan kekhawatiran untuk Caca. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju ke tempat Caca tergeletak, siap memberikan pertolongan pertama yang mungkin sangat dibutuhkan. Caca. Rama menepuk pipi Caca. Rama dengan hati-hati melepaskan kerilnya dan segera memeriksa kondisi Caca yang tergeletak tidak sadarkan diri di dasar jurang. Dengan cermat, dia memindai setiap bagian tubuh Caca mencari tanda-tanda luka serius atau patah tulang yang bisa mengancam nyawanya. Dimulai dari kepala, menelusuri leher, kemudian di bahu dan lengan, hingga ke kaki sambil memeriksa. Rama juga memastikan bahwa Caca masih bernafas. Dia mendekatkan telinganya ke hidung Caca mencari udara yang keluar masuk dan merasakan lega saat mengetahui Caca masih bernafas meski sangat lemah. Syukurlah, tidak ada luka fatal yang Caca terima. Dalam proses pemeriksaannya, Rama menemukan beberapa goresan di pergelangan tangan dan pipi Caca. Tampaknya akibat gesekan dengan cabang-cabang pohon atau batu-batu saat dia terjatuh. Luka-lukanya tidak terlihat fatal, hanya luka yang bisa diobati dengan perawatan pertama yang ada dalam tas daipek Rama. Beruntung banget Caca. Jatuh dari jurang yang tinggi tapi tidak ada luka fatal yang diterima. Rama merasa heran dan bersyukur dalam waktu yang bersamaan bahwa Caca bisa selamat dari jatuhnya yang mengerikan tanpa luka yang mengancam jiwa. Dia mulai menghubungkan titik-titik bahwa mungkin keselamatan Caca sebagian besar berkat tas keril yang dibawanya. Mungkin saat jatuh, tas tersebut berfungsi sebagai bantalan yang meredam dampak benturan ketika Caca mendarat di tanah. Rama bergegas menyiapkan kit pertolongan pertama. Dia membersihkan luka-luka kecil Caca dengan antiseptik, lalu menutupnya dengan perban steril. Rama memperhatikan sekelilingnya. Hutan di dasar jurang terasa begitu asing dan rimbun. Gimana cara keluar dari sini? Hutannya benar-benar tidak terjamah sama sekali. Tidak ada jalan setapak yang terlihat, hanya semak belukar yang lebat menutupi tanah di sekitarnya. Aduh, gerimis lagi. Gerimis mulai turun kembali. Rama menyadari bahwa dia harus segera membuat perlindungan untuk dirinya dan Caca sebelum hujan menjadi semakin besar. Tanpa membawa tenda, hanya bersenjatakan flysheet, keadaan tampaknya akan menjadi sangat sulit bagi mereka. Caca bawa tenda gak ya? Rama mengecek keril Caca, namun sebelumnya ia meminta maaf terlebih dahulu karena membuka tas keril Caca. Maaf ya Ca, gue buka tas lo. Saat memeriksa keril yang dibawa Caca, Rama menemukan sebuah tenda lipat yang cukup untuk menampung 2-3 orang di dalamnya. Untung Caca bawa tenda. Dengan rasa lega, dia segera membangun tenda tersebut, menggelar flysheet yang dia bawa di depan tenda sebagai lapisan tambahan untuk melindungi mereka dari hujan.
Setelah tenda didirikan, Rama dengan hati-hati mengangkat Caca masuk ke dalam tenda, menempatkannya dengan lembut di alas tidur yang disediakan di dalamnya. Melihat Caca yang masih tidak sadarkan diri dan kondisi hujan yang semakin deras, Rama tahu dia harus bertindak cepat. Meski hujan mengguyur, Rama keluar kembali ke hujan untuk mencari kayu bakar. Dia menyisir sekitar area mereka, mencari ranting dan kayu yang cukup kering di bawah perlindungan pepohonan besar atau semak-semak yang tebal. Tugas ini terasa semakin sulit dengan kondisi hujan dan gelapnya hutan. Tetapi Rama tahu pentingnya memiliki api untuk penghangat dan penerangan. Setelah berhasil mengumpulkan cukup kayu bakar, Rama kembali ke tenda. Dia menyusun kayu bakar di dekat tenda di bawah perlindungan flysheet yang dia pasang sebelumnya. Dengan menggunakan korek api dan sedikit keterampilan survival yang dia miliki, Rama mulai menyalakan api. Api yang mulai berkobar memberikan sedikit kehangatan dan cahaya di tengah kegelapan dan hujan yang semakin dingin. Kalau gini kan enak. Saat api perlahan membakar, Rama duduk di sampingnya menghangatkan tubuhnya sambil terus memantau kondisi Caca di dalam tenda. Meski situasi mereka jauh dari ideal, Rama merasa sedikit lebih tenang sekarang mereka memiliki tempat berlindung dan sumber kehangatan. Dia berharap bantuan akan segera datang, namun sampai itu terjadi, dia bertekad untuk menjaga Caca sebaik mungkin.